materi yang saya bawa adalah bisnis usaha elektronik. Bisnis semacam itu melibatkan langkah-langkah seperti penelitian pasar, pemilihan produk, perencanaan bisnis, perizinan, pembiayaan, pengaturan toko fisik maupun online. Strategi pemasaran dan manajemen inventaris dibutuhkan juga pemahaman tentang teknologi terbaru dan cara beradaptasi dengan cepat. Berikut beberapa komponen utama dalam bisnis usaha elektronik. Contoh ide bisnis yang pertama adalah pengembangan perangkat elektronik. Beberapa bisnis usaha elektronik berfokus pada pengembangan perangkat elektronik baru atau peralatan yang lebih canggih. Mereka mungkin merancang dan memproduksi produk-produk inovatif untuk pasar. Dan yang kedua, perangkat elektronik industri. Bisnis ini berfokus pada penjualan dan layanan perangkat elektronik yang digunakan dalam industri, seperti komponen elektronik, peralatan pengukuran, dan sistem otomasi. Contoh yang ketiga adalah layanan IT dan konsultasi. Beberapa bisnis menyediakan layanan konsultasi IT dan solusi teknologi untuk perusahaan atau individu. Mereka mungkin membantu dengan pengaturan jaringan, keamanan data, dan masalah teknologi lainnya. Bisnis usaha elektronik dapat menjadi bidang yang sangat kompetitif dan terus berubah dengan cepat karena inovasi teknologi terus berlanjut. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang pasar, tren, dan teknologi terkini untuk berhasil dalam bisnis ini. Tentu saja pekerjaan yang tidak kalah penting dan ada hubungannya dengan teknik otomasi industri adalah menjadi guru pengajar listrikan, dan khususnya di bidang teknik industri atau teknik otomasi industri. Pekerjaan ini juga tidak kalah penting. Jika pekerjaan guru ini tidak diteruskan, maka penerus dari pekerjaan di bidang teknik industri ini akan berkurang dan sangat berpengaruh di masa depan yang akan mendatang. Karena teknik industri adalah salah satu pekerjaan yang akan dicari di masa depan yang akan mendatang. Jadi contohnya di era sekarang banyak perusahaan yang dihandle oleh robot-robot dan peralatan-peralatan otomatis lainnya. Guru kelistrikan mengajarkan dasar-dasar seperti kelistrikan, teknik otomasi, dan elektronika kepada para siswanya. Mereka membimbing dalam memahami sistem listrik, kontrol PLC, dan kontrol industri tentunya. Guru ini juga mendorong inovasi siswa serta menyiapkan mereka untuk tuntutan industri di masa depan yang akan mendatang. Ini saya akan menjelaskan bidang pekerjaan software engineering. Kenapa saya memilih software engineering? Karena pemahaman dalam jurusan otomasi industri dapat memberikan dasar yang kuat untuk bekerja sebagai insinyur perangkat lunak atau software engineering. Keterampilan pemrograman, analisis sistem, dan logika yang diajarkan dalam otomasi industri dapat dengan mudah diaplikasikan dalam pengembangan perangkat lunak. Selain itu, pemahaman tentang kontrol otomatis dan sistem terintegrasi dalam otomasi industri dapat menjadi nilai tambah saat merancang perangkat lunak yang kompleks. Dengan menggabungkan pengetahuan ini dengan keterampilan pemrograman yang lebih mendalam, Anda dapat menjadi seorang insinyur perangkat lunak yang berkualitas tinggi dengan keahlian khusus yang dalam otomasi industri. Dan kenapa saya memilih software engineering? Karena software engineering berguna untuk masa depan yang akan datang. Kelebihan guru ketenaga listrikan. Yang pertama adalah berkontribusi pada pendidikan. Seorang guru ketenaga listrikan dapat berperan dalam mendidik generasi muda tentang dasar-dasar keterampilan ketenaga listrikan yang memungkinkan mereka untuk memahami dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia industri. Yang kedua adalah stabilitas pekerjaan. Guru-guru biasanya memiliki pekerjaan yang relatif stabil dengan jadwal yang tetap. Contohnya cuti tahunan, terus jadwal yang tetap. Nah, seperti itu. Yang ketiga, pengetahuan yang mendalam. Mengajar itu memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bidang ketenaga listrikan yang dapat memperdalam pengetahuan Anda tentang topik tersebut, topik yang ingin dipelajari. Kelebihan bisnis usaha elektronik.
Yang pertama, akses pasar luas. Dapat menjangkau pelanggan potensial di seluruh dunia. Yang kedua adalah kemudahan berbelanja. Pelanggan dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja. Analisis data. Yang ketiga adalah analisis data. Memungkinkan analisis data pelanggan untuk meningkatkan strategi pemasaran. Oke. Kelebihan pekerjaan software engineering. Yang pertama, permintaannya tinggi. Permintaan akan software engineering terus meningkat sehingga peluang pekerjaan yang baik. Yang kedua adalah fleksibilitas lokasi. Banyak pekerjaan software engineering dapat dilakukan secara remote atau di berbagai lokasi. Yang ketiga adalah peluang kreativitas. Anda dapat berkontribusi pada pembuatan solusi inovasi dan kreatif. Kekurangan dari guru ketenagalistrikan adalah 1. Gaji yang terbatas. Gaji seorang guru cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan di industri ketenagalistrikan yang sesuai dengan kualitas mereka. 2. Beban kerja yang berat. Mengajar bisa mengharuskan persiapan pelajaran, menilai tugas, dan berinteraksi dengan berbagai tingkat kemampuan siswa yang dapat menjadi pekerjaan yang melelahkan. 3. Tuntutan pendidikan yang tinggi. Untuk menjadi guru ketenagalistrikan, Anda memerlukan pendidikan yang cukup tinggi dan seringkali harus terus belajar untuk tetap terkini dengan perkembangan dalam industri. Kekurangan bisnis usaha elektronik. Yang pertama, persaingan sangat sengit. Persaingan online dalam bisnis ini sangat ketat. 2. Keamanan. Risiko keamanan data dan transaksi online. 3. Logistik dan pengiriman. Masalah terkait pengiriman barang. 4. Keterbatasan pengalaman berbelanja. Tidak semua produk dapat diuji atau dilihat secara langsung. Kekurangan dari pekerjaan software engineering. Yang pertama, tekanan dan deadline. Proyek software engineering memiliki tenggat waktu ketat dan tekanan yang tinggi. Yang kedua, perubahan terus-menerus. Teknologi selalu berkembang, yang berarti perlu belajar terus-menerus. Yang ketiga, kehidupan kerja yang intens. Jam kerja yang panjang dan lembur seringkali diperlukan.